Saat diuji dengan kenikmatan, banyak orang yang keenakan, terlena, bahkan menjauh dari Allah. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, Allah mencintai hambanya yang beriman, dan salah satu cara Allah mencintai hambanya adalah dengan memberi ujian. Dan ujian itu ada beberapa macam, bisa berwujud sesuatu yang menyenangkan dan juga ujian sesuatu yang tidak menyenangkan. Banyak orang yang mengira bahwa yang namanya ujian itu hanya yang tidak menyenangkan saja. Nabi Sulaiman pernah berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru." Ketika Nabi Sulaiman mendapatkan banyak kenikmatan, dia mengungkapkan dengan kata-kata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk menguji aku. Apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau aku termasuk orang yang ingkar pada nikmat-nikmatnya?" Dan Allah menegaskan tentang dua macam ujian tersebut. "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami akan menguji kamu semua dengan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik sebagai ujian, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami, Allah saja. Ibnu Abbas menjelaskan berkaitan dengan makna ayat tersebut, artinya secara lebih detail, yaitu kami Allah akan menguji kalian dengan kesengsaraan dan kesejahteraan, dengan kesehatan dan juga dengan sakit, dengan kekayaan dan kemiskinan, dengan barang yang haram dan barang yang halal, dengan ketaatan dan kemaksiatan, serta dengan hidayah dan kesesatan, yakni agar kami melihat bagaimana rasa syukur dan rasa sabar kalian semua. Rasulullah pernah menjelaskan dalam sebuah sabdanya, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya bagi setiap umat ada ujiannya, dan ujian terberat bagi umatku adalah ujian harta. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, banyak orang yang tidak lulus ujian sesuatu yang menyenangkan. Ada sebuah kisah fiktif yang bisa menjadi iktibar atau gambaran. Ada seekor monyet, ketika dia di atas pohon, diterpa angin yang kencang, tidak terjatuh karena dia berpegangan erat pada dahan pohon itu. Tetapi saat angin sepoi-sepoi menerpanya, ia keenakan, bahkan tertidur, sehingga terjatuh dari pohon. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut, ujian yang tidak menyenangkan, banyak orang yang menjadi lebih waspada, introspeksi, bahkan semakin dekat dengan Allah. Tetapi saat diuji dengan kenikmatan, banyak orang yang keenakan, terlena, bahkan menjauh dari Allah. Salah satu hal yang menjadikan terlena karena manusia sangat cinta dengan kenikmatan dunia tersebut. Allah mengingatkan, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan sesungguhnya cintanya manusia kepada harta benar-benar berlebihan. Dalam surat Al-Adiyat ayat 8. Allah mengingatkan pula dalam Al-Quran surat Saba ayat 13, "Wa qalilum min ibadiyas syakur." Banyak sekali hambaku yang tidak bersyukur pada kenikmatan-kenikmatanku. Bahkan Allah mengingatkan sampai 31 kali di surat Ar-Rahman. Ayat 13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, dan 77. Bahwa banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat.
Allah berfirman, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kenikmatan mana lagi yang akan kamu dustakan? Ini sebuah peringatan yang sangat keras dari Allah, sampai Allah mengulang 31 kali. Sikap yang harus dilakukan oleh seorang hamba ketika mendapatkan ujian kenikmatan, yang pertama adalah menyadari bahwa kenikmatan, harta atau anak atau apapun bukanlah milik mutlak dia. Pada saatnya akan diambil lagi oleh Allah. Itu hanya sebuah titipan. Hak yang mutlak bagi seorang hamba adalah memanfaatkan untuk yang maksimal, kemanfaatan dirinya maupun kemanfaatan orang lain. Yang kedua, bahwa dalam setiap kenikmatan itu pasti ada fitnah. Allah mengingatkan dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar bagi siapa yang bisa menghadapi ujian itu dengan baik. Kenikmatan di dunia selalu ada dua sisi, yaitu kemudahan dan fitnah. Dan jika tidak berhati-hati, maka akan terkena fitnahnya. Yang ketiga, menjadikan kenikmatan atau kelapangan atau ujian yang berupa kebaikan yang menyenangkan tadi sebagai modal amal kebaikan yang pahalanya tidak berhenti mengalir bahkan sampai akhirat. Rasulullah memberikan petunjuk, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Hadis riwayat Muslim. Jika anak Adam atau manusia ini meninggal, maka semua hitungan amalannya akan dihentikan, ditutup, kecuali tiga amalan. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Mari kita gunakan harta kita tidak hanya untuk kepentingan dunia, juga untuk kepentingan akhirat. Sebentar lagi kita akan memasuki Idul Kurban. Kita diberi kenikmatan 1 tahun, diminta 1 kali untuk berkurban. 3 juta sekian dibandingkan kenikmatan kita selama setahun, pasti 3 juta sekian itu tidak ada bandingannya. Kalau itu tidak kita keluarkan, tidak mau berkurban, tanda kita kurang bersyukur pada kenikmatan kita selama setahun. Kemudian yang kedua, kita gunakan apapun kemudahan yang di dunia ini untuk berbagi kepada orang lain. Semoga Allah selalu membimbing kita agar menjadi orang yang bijak dalam mensikapi kenikmatan dunia.